Injil juga ada, Injil juga ada, Taurat juga ada, hadis-hadis yang menyelewengkan. Bagaimana Yesus dikatakan selamat sementara Yesus meninggal? Yesus tidak 100% berarti ada keilahiannya di situ. Berarti dia mati bersama dengan Tuhannya. Kok Bang Edi selama ini mengatakan bahwa Jangan Tuhan tidak meninggal? berarti, itu kesimpulanmu kalau berarti. Masa diskusi berarti, nggak boleh begitu. You know, everybody in my place, they just so loyal, and they you know, every month or every year they're gonna go to the temple and pray for the best wishes for the next year. Yeah. Aku tinggalkan kamu dua perkara, tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi di sini tiada yang biasanya diberitahu Quran, berpegang pada dua perkara, iaitu Quran dan sunnah dan hadis. Tetapi kalau bahasa Arabnya Kitabullah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul, tak ada perkataan hadis. Oke, sunnah Jadi itu apa kalau begitu? Sunnah itu adalah perbuatan, segala perbuatan pelaksanaan Rasul. Betul. Di mana cara mendapatkan segala perbuatan itu? Okey, cara perbuatan ini selalunya kita lihat pada sirah, pada sejarah. Yang kalau disimplifikan adalah perjuangan. Perjuangan Rasul, bukan Muhammad. Rasul Muhammad. Rasul maksudnya berpegang kepada sunnah Rasul. Bukan Rasul Muhammad saja, Rasul Isa, Rasul Musa. Saya jadi makin bingung nih Pak Hans. Karena begini, saya begini, setelah saya mempelajari gini Pak Hans. Setelah saya mempelajari agama Islam, memang tidak ikut hadis salah, ikut hadis salah gitu loh. Gini loh. Jadi seperti makan buah si malakama saya lihat gitu. Betul. Perkara ini kalau Bang Edis mau tahu, perkara ini semuanya berlaku secara ulang-ulangan. Kalau sekarang ini ada hadis, Quran dan hadis, Injil juga ada. Injil juga ada, Taurat juga ada, hadis-hadis yang menyelewengkan. Gini Bang Edis, saya cuma ingin menyatakan satu perkara yang amat berbeza di antara kita walaupun kita berbicara tentang agama. Saya punya pandangan, perspektif daripada semua rasul-rasul yang saya imani, perjuangannya adalah tentang sistem, bukan sekadar agama. Sistem. Kalau dilihat Fir'aunnya melawan dengan Musa berlawan dengan Fir'aun, Isa berlawan dengan King Herod, dan Muhammad berlawan dengan Abu Jahal. Lawan-lawannya adalah para politik, para pemuka politik berkuasa. Bukan sebelum kita kejauhan Pak Hans, begini, sebelum kita kejauhan begini, Anda sudah mengatakan bahwa umat Islam sudah tergelincir dengan cara mengikuti kitab-kitab di luar Al-Quran. Betul. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau umat Islam tidak ikut hadis, mereka bingung nanti sholatnya bagaimana. Coba tanpa hadis, apakah bisa orang Islam sholat? Oke. Tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, makanya ikut hadis salah, nggak ikut hadis juga salah. Saya setuju dengan statement Bang Edi. Tapi pernah dengar riwayat itu nggak, bahwa ada ayat-ayat yang ditaruh di bawah tempat tidurnya Aisyah, lalu ayat-ayat itu sudah dimakan rayap. Pernah dengar? Oke. Dulu saya percaya, dulu. Sekarang apabila sudah dicerahkan, saya kurang percaya. Begini. Tetapi walau bagaimanapun Muhammad itu dan juga para rasul yang lain adalah contoh sosok manusia yang akan ikut 100% perintah dan larangan Tuhannya. Jadi di ayat 33, surah 33 ayat 21, laqad kana lakum, dan selanjutnya menceritakan rasul itu adalah uswah yang terbaik bagimu. Uswah yang terbaik bagimu. Jadi bagaimana kita nak mengabdi, pasti ada contoh
Dan contohnya adalah uswah yang terbaik yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah Rasul. Kamu lihat surah 25 ayat 30 sendiri mengatakan, katakanlah sesungguhnya Al-Quran ini tidak diacuhkan. Sudah tidak diacuhkan. Surah 25. Berarti umat muslim melakukan hal demikian karena mereka sudah lebih memilih kitab selain Al-Qur'an, betul? Iya, sudah jelas buktinya surah 25 ayat 30. Kan? Sesungguhnya kaumku kan menganggap Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Betul sekali, saudara-saudara. Oke, coba kita konfirmasi dulu. Pak Daeng Taha. Daeng Taha. Halo Daeng. Halo Bang. Ya Daeng, Anda Muslim? Ya Muslim. Iya, kalau Daeng ini pasti asal usulnya sama dengan si Juma ini, dari Makassar ini. Betul Daeng? Ya, saya dari Makassar. Oke, ini anggap saudaranya Juma. Daeng Muslim? Ya Muslim. Oke, bagaimana pendapat Daeng mengenai pendapat Hans dan juga tadi Pak Pali dan juga kawan-kawan tadi seperti itu? Bagaimana? Masalahnya Bang, sebenarnya kalau kita mau pertanyaan ini tertuju kepada Pak Pali tadi, kan Pak Pali sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita mau Ya, ini Hans juga diskusi? sama, Pak Hans juga sama. Halo Kalau Pak saya Hans. kecuali kalau memang hadisnya itu. Tapi begini dulu Bang Edis. Sebelum kita ini berpanjang lebar untuk diskusi ini, sarap dulu karena kami lihat sebenarnya temanya adalah buktikan Muhammad tidak friend umat Islam. Ya, jadi memang seolah-olah ini ya naikkan juga, misalkan salah satu contoh saya kasih misalnya temanya di situ. Muhammad adalah keselamatan atau Yesus juga keselamatan atau misalnya Yesus keselamatan, Muhammad bukan keselamatan, supaya dua persepsi ini sebenarnya bisa dibahas. Oh, boleh. Ini Oke, baik, Daeng. Begini, Daeng. Biar kita satu lawan satu begini. Oke, Pak Hans, mohon maaf Pak Hans karena Daeng ini dia mau nganu yang lain. Oke, jadi saya turunkan dulu Pak ya, Pak. Saya turunkan dulu Pak Hans ya. Terima kasih Pak Hans sudah mampir kemari. Selamat siang. Bang. Oke. Bang, jangan dulu turunkan Bang. Inilah permainanmu kamu ini Bang. Katanya Ketika kita ini mau menantang, ngobrol kau turun. berdua. Bagaimana Daeng ini? Oke, silakan. Oke, tapi saya minta ini Bang, jangan dulu langsung diturunkan. Saya minta turun nanti. Yang penting dengan catatan permintaan sesudah. Karena Baik, selama ini silakan. Bang, saya dengar kamu bertanya terus. Kamu bertanya ini, mohon maaf Bang, karena kamu hanya bertanya terus sama Muslim. Sekarang saatnya bertanya dulu sama kamu. Sebentar kamu bertanya sama saya. Berarti Sekarang Anda sudah pertanyaan takut saya, membahas ini berarti kan? tidak, bukan itu. Saya dulu bertanya dulu Bang. Sebentar kamu bertanya. Iya, boleh. Anda bertanya sepuasnya. Nanti masalah Muhammad keselamatan, Yesus keselamatan, betul? Sebentar saya mau bahas Bang. Saya mau bertanya dulu sama Abang. Saya mau bertanya dulu sekarang. Mereka ketakutan kalau ditanya itu. Apanya? Oke lah, silakan. Nah, itu sebentar saya jawab Bang. Sebentar. Saya bertanya dulu. Ini jangan sampai takut ini Bang ditanya. Silakan. Ya. Sekarang saya mau bertanya. Apakah sebenarnya keselamatan ada pada Muhammad atau pada Yesus? Saya bertanya dulu. Oke, silakan. Silakan. Jawab dulu. Ya jelas pada Yesus lah. Muhammad aja ada di kuburan gimana? Baik Bang Edi. Sekarang saya mau bertanya lagi. Bagaimana Yesus dikatakan selamat sementara Yesus meninggal, mati di kayu salib? Kan bangkit. Itu dulu pertanyaan saya nanti. Kan bangkit. Iya, tapi kan matinya ini Bang tidak selamat. Ini kan mati. Iya kan bangkit. Gimana sih? Kecuali kalau Yesus tidak bangkit-bangkit, maka saya sama sepertimu. Malang. Makanya gini, apa kata Paulus? Nih, saya bacakan ya. Iya. Nih, saya bacakan. Sabar ya, pelan-pelan nih. Bagaimana umat Kristen akan menjadi umat yang paling malang sedunia kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian sama seperti Muhammad? Kalian sebenarnya umat yang paling malang di dunia. Bang Kitra ya. Sabar. Sabar begini ya. Bang, begini Bang. Sabar dulu Bang. Dengarkan dulu.
Sabar, Dengarkan saya kan dulu, mau Bang. bacakan dulu. Muhammad Bang. wajar. Saya kan mau silakan, bacakan silakan. dulu. Ya, silakan. Ya, nih. Saya bacakan misalnya di 1 Korintus 15 ya. Nih, saya bacakan. 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan Yesus ya. Nih, saya Ya. bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia telah menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, dan seterusnya. Nah, ini mengenai kebangkitan kita ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta di hadapan Allah tentang Dia yang kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dan seterusnya ya. Nih, makanya di sini saya bacakan ini poinnya ya. Nih. Poinnya ada di sini nih, karena ini panjang ya, saya bacakan ya. Nih. Ya. Saya bacakan. Saya bacakan poinnya, ini panjang, ini sampai ini. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu tidak ada, maka kami ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sama seperti kalian yang mempercayai Muhammad yang memang tidak bangkit. Ya. Intinya begini Bang, kalau Anda mengatakan keselamatan itu ada pada Muhammad, sedangkan Muhammad saja masih di kuburan, bagaimana Anda berbicara tentang keselamatan? Ini ibarat kata, kita bicara tentang kehidupan yang kekal, hidup yang kemudian, tapi mengikuti orang yang ada di kuburan. Ya ini nggak masuk akal, nggak logis. Tapi begini Bang, masih ada lagi Sampai pertanyaan saya cari ayatnya. Karena kalau saya cari ayatnya nanti kelamaan. Silakan Anda bicara, saya cari ayatnya. Jadi tadi yakin Bang Edis bahwa Yesus meninggal dan bangkit. Jangan dulu kita membahas masalah bangkitnya, meninggalnya dulu, matinya dulu yang saya tanya ini. Iya, dan bangkit. Berarti Allah meninggal. Kata Allah ditujukan kepada siapa? Kalau kepada Bapa tidak. Jadi maksud saya matinya Yesus dia bersama dengan Allah, begitu? Yesus bukan Bapa. Iya, tapi maksud saya matinya Yesus bersama dengan Bapa. Maksudnya bersama Bapa dengan tidak Allah. pernah mati. Tidak pernah mati. Tapi dia Yesus itu bisa menjadi manusia 100%-nya. Anda sudah lari kemana-mana. Anda tanya saja tentang keselamatan. Nanti Anda lari kemana-mana. Karena saya belum paham. Yesus kan bisa menjadi 100% manusia. Enggak ada Ya. seperti itu 100%. Memangnya apa yang 200% enggak ada? Enggak ada manusia ini yang enggak 100%. Semua manusia 100%. Enggak perlu diulang-ulang itu. Yang mana lagi pertanyaanmu? Berarti kalau tidak ada 100% Mbak, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya. Berarti saya sudah yakin bahwa kan kesimpulanmu. Yesus bersama Kalau dengan berarti- Tuhannya, dia meninggal. Kalau berarti itu itu kan berarti kesimpulanmu.
Kan begini. Ya memang artinya pemahaman saya. Bagaimana tentang pemahamannya Bang Edis kalau misalnya tidak ada dia tidak 100%-nya Yesus, bagaimana dia bisa meninggal kalau ada keilahian? Berarti dia meninggal sama Keilahian. Tuhan. Emang Kan begitu, Bang. keilahian itu apa? Bagaimana logika berpikirnya? Iya, keilahian Kan itu begitu, kan? apa? Bahasa-bahasamu kacau masalahnya. Ya coba dulu definisikan kalian tentang Bang Edis. Nanti saya yang ini. Apa arti ilah, arti Allah itu apa emangnya? Saya tanya dulu ke Bang Edis dulu bagaimana itu yang keilahian itu. Kan Iya, Bang Edis makanya Nah, saya tanya kepadamu apa arti ilah, arti Allah, supaya kita nggak debat kusir terus. Jawab dulu pertanyaanku, Bang. Kan saya tanya tadi, berarti kalau Yesus tidak 100%, berarti ada keilahiannya di situ. Berarti dia mati bersama dengan Tuhannya. Kok Bang Edi selama ini mengatakan bahwa Jangan Tuhan tidak berarti, meninggal? itu kesimpulanmu. Kalau berarti. Masa diskusi berarti nggak boleh begitu. Masa diskusi berarti. Saya hilangkan lagi berarti kalau itu yang silakan. kau suka. Yesus dia meninggal 100% Dan tidak semuanya manusia. Dia bersama dengan keilahiannya. Berarti dia kan pendapat saya Bang Edis, tapi saya belum paham bagaimana tentang pemahaman Bang Edis. Pemahaman saya ketika memang Yesus tidak 100%, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya disalib. Kan begitu. Bersama dengan Tuhannya. Logika berpikirnya, Bang. Ya sudah, Begitu. kalau Bagaimana logika berpikirmu pendapat seperti itu, nggak bisa saya paksakan karena logika berpikirmu seperti itu. Tapi logika berpikir saya nggak seperti itu. Sudah siap? Ya kan keilahiannya tidak lepas dari Bang Yesus. Bang Yesus tetap ada keilahian. Tapi dia kan Keilahian itu meninggal. Bagaimana apa? bisa meninggal? Apa keilahian Bagaimana dia itu? meninggal? Ya. Tapi Lalu kemudian, anda Bang, ini menggunakan bahasa-bahasa yang Anda nggak mengerti. Keilahian itu apa? Wah, Anda langsung meninggal ditanya keilahian ya, itu. itulah Bang sebenarnya. Karena itu bagaimana yang ada di otakmu itu juga yang kita dapatkan. Makanya kalau ngomong begini Bang, kalau bicara, Anda harus paham kata-kata, setiap kata yang Anda ucapkan itu Anda harus paham. Karena saya tahu banyak orang Islam itu ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Ya silakan si Jira nyalakan kamera dulu. Salam Pak, Mas Idi. Oh iya Bang Jiran. Abang Muslim Bang? Muslim Pak, Mas. Muslim. Ya silakan Bang. Dari Malaysia. Oh dari Malaysia. Tapi kok bicaranya kok nggak kayak orang Malaysia? Malaysia apa? Malaysia Timur. Oh Malaysia Timur dari Sarawak. Nah, tidak, nih Sabah. Sabah. Ya oke. Silakan Bang. Biasanya kalau Sabah orang Sabah asli biasanya kebanyakan Kristen Bang. Abang Muslim? Ya betul benar. Mualaf atau bagaimana? Oh tidak, saya dari kecil. Dari lahir? Wah? Dari lahir. Tapi yang keturunan yang sudah tuh memang Kristen. memang itulah. Iya. Tapi keturunan yang belakangan dulu itu. Muslim. Berarti Iya, orang tua yang mualaf dulu. Iya. Oke, silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Di sini kalau di Sabah, Mas, ya banyak Kristen tuh. Iya. Banyak. Silakan. Apa yang ingin Mas mau pun Anda tahu, utarakan? Silakan. Kalau macam ada orang-orang tuh kan, Mas, dia mengaku dia sudah murtad. Mas jangan khawatir lagi. Itu memang betul-betul itu. Sebab apa? Kalau dalam Islam dia mengaku sejak dia Kristen, dia sudah terkeluar itu. Kalau dalam Islam. Ya, silakan. Bermakna, Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Saya mau bertanya, Mas, apa yang dimaksudkan dengan Tritunggal tuh? Tritunggal. Ya, Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu. Jadi ketika kita taat, patuh, tunduk kepada Roh Kudus, kita tidak taat atau tunduk patuh kepada satu ilah atau satu otoritas lain. Begitu juga ketika kita takluk, taat, tunduk, patuh kepada Yesus, mengikuti Yesus, itu kita tidak takluk, tunduk, mengikuti ilah lain.
Tetapi itu adalah cara bagaimana takluk tunduk kepada Bapa di sorga. Karena banyak orang Islam bilang begini, kalau begitu Tuhankan Bapak saja, Yesus jangan dituhankan, Roh Kudus jangan dituhankan. Loh bagaimana cara menuhankan Bapa di sorga kalau tidak menuhankan Roh Kudus, kalau tidak menuhankan firman anaknya? Seperti itu. Seperti itu, Bang. Betul betul. Nah, jadi sebenarnya banyak orang Islam yang bertanya-tanya seperti itu, dia sendiri tidak tahu apa yang ditanyakan. Karena sebenarnya, Bang, saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari dua agama, Islam dan Kristen. Sebenarnya orang Islam itu di dalam apa yang sudah saya pelajari itu seperti itu, Bang. Tidak ada cara mengilahkan Allah itu selain daripada mengilahkan Muhammad. Nah, cuman mengilahkan apa, orang Islam banyak yang nggak tahu. Begitu loh. Sama satu lagi Mas, yang itu apa tuh? Kalau dalam Islam kan dia ada mazhab macam ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syiah. Kalau dalam Kristen dia ada aliran kan, aliran Protestan, Anglican, sama Katolik, Ortodoks. Itu bagaimana Mas? Ya, Saya ingin itu begini, Bang, itu biasanya dominasi gereja seperti itu. Jadi memang kadang-kadang gereja itu dia punya paham yang berbeda, atau dia punya satu culture atau sebuah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang hanya dimiliki gereja itu, begitu. Tapi kalau menurut saya intinya selama dia itu berpegang kepada apa yang diajarkan Yesus, menurut saya nggak masalah, begitu. Jelas, Begitu, jelas, Bang. jelas. Nah, cuman intinya begini, Bang. Kalau Anda menjadi Muslim, pastinya Anda itu akan mengilahkan Allah dan Muhammad. Kalau Anda menjadi Kristen, Anda itu akan mengilahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benar, benar. Nah, cuman masalahnya, Bang, kalau Anda mengilahkan Muhammad dan Allah, Anda pasti akan pergi ke Arab, mencium batu. Kan gitu. Iya. Oke lah Mas, saya permisi dulu, ada kerja. God bless you Mas. God bless you. God bless you too. Salam. Tapi Muslim Muslim kok. Ya itu ya teman-teman ya, banyak intinya seperti itu kok. Sebenarnya yang dipermasalahkan orang Islam itu sama Jumat itu cuma itu doang, gitu loh. Kenapa kamu menuhankan Yesus gitu? Tapi tanya aja sama Jumat, tahu nggak dia menuhankan apa? Nggak tahu itu. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Terus? Selain putri Raja Mesir, Salomo menikah juga dengan wanita Het, Moab, Amon, Edom, dan Sidon. Moab. Udah terus. Ntar dulu, bukan di sini. Bukan di sini. Ya, hukuman bagi Raja Daud. Nah, terus. Hukuman bagi Raja Daud adalah hukuman bagi Raja Daud yang dilakukan oleh Salomo. Karena Daud berzina diam-diam, dengan makanya Tuhan menghukum Daud dengan mengasihkan istrinya kepada anaknya, kemudian disuruh melakukan dengan terang-terangan di hadapan Tadi banyak katanya kau orang. bilang Salomo, sekarang Daud. Gimana? Kau nggak ngerti Salomo sama Daud tuh, kau nggak tahu apa hubungan mereka? Kau begitu paham Teman-teman tahu nggak sebabnya? Saya sering sekali menolak membahas Bible sama orang Islam. Ginilah teman-teman. Gini makanya. Coba karena begini Rijal, saya itu mau membahas Bible sama orang. Satu aja saya minta syaratnya, saya mau bahas Bible sama orang. Kamu udah pernah baca Bible sampai selesai? Kalau udah pernah, ayo bahas Bible sama saya. Kalau nggak pernah, udah tidur aja kamu, Rijal, tidur. Bukan masalah itu, makanya aku berkata demikian. Kau konfirmasi, begini alur ceritanya, begini yang benarnya Rizal, begini yang aslinya, begini. Coba kau jelaskan apa maksud ayat itu. Coba. Baik, saya jawab ya, nggak apa-apa lah. Kita sekali-kali sabar lah ya sama Rijalnya. Gini Rijal, kamu itu salah orang.
salah ngomong karena memang kamu itu tidak membawa pertanyaan murni dari yang kamu temukan. Kamu itu kan cuma cari-cari aja di Google. Kamu cari di Google gitu kan. Terus nanti kamu salah baca. Kalau baca Bible kamu belum pernah. Gini, Rijal. Yang kamu maksud di situ adalah Daud. Bagaimana Daud itu dia mengambil istri Batseba, mengambil istrinya Uria yang namanya Batseba. Ya kan? Nah, di mana Batseba itu akhirnya ya kan diambil oleh Daud sebagai istrinya. Nah, disitulah Daud akhirnya dia kena tegur oleh Tuhan dengan perantaraan Nabi Nathan. Lanjut. Nah, lalu tetap malapetaka akan ditimpakan kepada Daud, ya. Kalau Daud melakukan itu sembunyi-sembunyi, ya kan dia sembunyi-sembunyi itu melakukan itu. Tetapi Tuhan akan menghukum dia bahwasanya orang akan membuat seperti itu kepada dia terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan di hadapan bangsa Israel. Siapa itu? Siapa? Yang melakukan itu siapa? Ya, itu Kau baca adalah anaknya Daud sendiri. Itu dari mana aku fitnahnya? Dis? Anaknya Daud bukan Salomo di situ, botol. Lalu siapa? Siapa anak Baik. Daud dari siapa itu? Baik, ya. Di situ sebenarnya terjadi persaingan antara sesama anaknya Daud karena Daud tuh punya banyak istri. Contohnya misalnya Amnon dan lain sebagainya. Ini panjang, Rijal, panjang. Iya, kau Nih, saya bacakan ya. terangkanlah tentang Sebentar, Rijal. Saya bacakan. Ini bukan dikit ini, Rijal, berayat-ayat ini. Kita nggak mungkin kalau mau bahas ini berayat-ayat ini banyaknya, berpasal-pasal. Enggak, Jadi kau intinya- jelaskan dulu itu anak Daud itu yang mana? Coba yang jelaskan anak Daud itu Bukan yang mana? Salomo. Dari mana kau tahu kalau bukan Salomo? Coba kau jelaskan. Bukan Siapa anak Daud? Salomo, Rijal. Bukan Salomo. Anak Daud ada berapa orang? Coba kau jelaskan. Ya, anak-anak Daud itu yang pentolan-pentolan yang mau jadi raja, ya, misalnya Absalom, kemudian Amnon, kemudian siapa lagi? Karena sesama anaknya Daud pun nanti akhirnya saling suka itu. Sesama anaknya Daud sendiri tapi beda istri. Iya, kau memang nggak paham Alkitab, kau. Dis. Kau belajar Alkitab dengan baik dulu. Udah, kau tidur aja. Udah, kau tidur. Aduh. Ya, memang terjadi kekacauan di keluarga Daud itu sendiri, ya. Jadi ada itu anaknya Daud yang suka dengan anaknya Daud juga, gitu. Tapi beda ibu, begitu. Ya, Adi Putra, silakan nyalakan kamera, bro. Pikirnya Islam itu, Gas. Halo, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Adi Putra. Kami orang Kristen, Bang. Bagus, Bang. Oh, Kristen. Good, Bang, Pikir good, tadi Bang. Muslim, Bang. Good. Cuma bilang itu aja, Bang. Bagus. Oke. Mohon maaf ya, Bang ya. Aku turunkan ya, Bang ya. Kita undang yang Muslim Iya, Bang. dulu ya. Tingkatkan terus, Bang. Bang. Semangat. Ternyata banyak yang nonton dari sana. Iya, teman-teman ya. Ini ada 4.100 orang yang menonton. Teman-teman, tolong sampaikan ya kepada Zuma, sampaikan kepada ya mereka-mereka itulah Zuma dan pengikut-pengikutnya ya, para penuhan Muhammad ya. Tolong sampaikan kepada mereka bahwasanya saya menantang, ya, saya tantang si Zuma untuk diskusi dengan saya. Mau datang ke sini boleh atau saya datang ke channelnya. Tapi syaratnya kalau saya datang ke channelnya cuma satu. Yang nurunin saya berarti monyet, gitu aja. Yang nurunin saya atau yang bisukan saya berarti monyet. Itu aja. Soalnya apa? Setiap saya datang ke channel mereka, selalu saja terjadi keributan di antara mereka. Terjadi keributan pro dan kontra. Satu bilang, jangan naikkan dia, jangan naikkan dia. Yang lain bilang, naikkan saja, nggak apa-apa, naikkan saja. Ribut mereka. Saya baru bilang, halo, selamat siang. Saya baru bilang, halo, selamat siang, halo, selamat malam. Udah rontok rambutnya si Zuma. Coba.
Kemana? Kemana jagoan kalian itu? Kalian sembunyikan kemana? Kenapa Juma selalu lari gemetaran kalau dengar nama saya? Kenapa? Kenapa dayang-dayangnya, ya dayang-dayangnya dia, bodyguardnya dia itu, setiap saya datang, selalu dilindungi dia. Semua ngomong. Aduh, berat memang ya, berat. Sangat bahaya sekali nih teman-teman. Kenapa? Apa yang ditakutkan dia? Tolong bilang sama dia, si Edis itu nggak gigit. Bilang nggak gigit dia. Tenang, gitu. Kenapa sih kok sampai takutnya segitu sedemikian rupa, itu apa yang bikin dia ketakutan seperti itu? Memang sih dia kalau ketemu sama saya, dia setiap diskusi sama saya, waduh, seolah-olah dia itu lari sambil benerin kolor, teman-teman. Lari dia sambil benerin kolornya. Coba, yuk. Sampaikan ya kepada dia. Supaya apa? Supaya kita atur jadwal diskusi. Oh my God. I Finally, accidentally pushed no, my button. It's okay. I just want to talk to you. Adams TV, your chat came here. Your chat came here. Ask me to connect with you and talk to chat? you. Yeah, your chat, your viewers. Oh, my viewers is they want to see talking about religion. They don't Yeah, like just- like PK. They don't like that. You and me together. You and me together. You want to see you and me together. You and me together. What do you mean? Just we be here and show up. We're talking something. If you don't, Sorry, Nina, Anna. I'm sorry, Anna. you call me Nina. No, I'm sorry. I miscalled your name. I'm sorry. No, this apology is not cool. So Adams TV, you don't want to do battle. Yep, you don't want to do battle. I would do battle, but we're talking about religion. Unless we're But you talking can- about religion, It's That'd be okay. good. It's okay. It's okay. It's okay. is it okay to talk about religion? Yeah, it's okay to talk about the religions. Or what are you? Are you Can I tell you, Muslim or are you? No, I'm not. But I can tell you what I believe. I believe. Do you know? I'm not sure. Do you know that it's godness? Godless? Hold on. Godness of a kind. Atheist? Not godness of a kind. Godness of a kind. Do you know that? I never heard that. Hold on. Maybe hold on. I'm gonna searching how to translate for it. Okay. For me, maybe I'd better just believe Buddhism. Oh, you're Buddhist. Okay. Yeah. So can you explain what you believe about? Well, can you tell me about Buddhist? What is it? I don't know. I feel like whenever we're just trying to do something nice, we're trying to do something nice, and we be nice to everybody. And when you just met someone who need help, and then you try, you don't even eager for reward. And one day, when you need help, somebody gonna help you too, because God watching us. I'm just Okay, so don't be upset. So I saw some Buddhists in some certain country, and they bow down to statue. So is that correct? Is that the real teaching of Buddhism? I don't know, because I never see this. So I have no idea it's for real or no. But for me, I feel like everybody in my place, they just are so loyal, and they every month or every year they're gonna go to the temple and pray for the best wishes for the next year. Yeah. Okay, so but I saw some of them they pray. When they pray, they bow down to statue, like Buddha statue. Is that correct? Is that the real teaching of Buddha? Because I don't never learned about Buddha. Tattoo is okay. I think tattoo is okay. Statue is okay. No, I'm not tattoo. Statue. They bow down to statue. Oh, statues. Oh, my children, they say Christians is also pray for the statues. But yeah, some Christians they bow down to statue, but not. We Protestant, we don't do that. Oh, got it. So you just be here and oh my gosh, your background. Damn, your background scared me. Damn. So actually, Anna, I'm talking with Muslims actually. That I encourage Listen, them to come come here. here to talk with me, to talk about the religion, because some of them Listen. they make a claim that
they say they claim that Muhammad and Islam, they Okay. I So- just so- encounter what they say. Yeah, so before you go, we just do the last one and done with you. Okay, okay. Ya teman-teman ya, dia mau PK. Everybody, teman-teman, ya. I'm gonna turn back. You can turn back and talk to your chat. I Kita turn back to kalahkan dia, my ayo chat. teman-teman, silakan. Ya. Okay, everybody, they get a 3K viewers Okay, tonight. okay, They get a 3K okay, viewers okay. tonight. Almost a 4K viewers. Almost Kita a 4K. turutin lah dia ya. Let us just destroy him. The person who Yo, just. kita Yo, jadi yo, yang yo, play on the double, one bikin game. nice. Yo. Oh my gosh! Oh my gosh! Nggak biasa 4K. kayak gini tuh. They give almost a 4K viewers. Anybody gonna Ini drop the seumur hidup first saya galaxy hit teman-teman 5 ya. times? Seumur hidup saya baru kali ini saya PK-PK-an teman. Thanks for harming one more galaxy on the double, one more galaxy on the double. Singanya singa. Everybody, 10 seconds. They get it. Yo, They get it. yo, yo, Oh, kita answer the guy. kalahkan Answer dia. what? Answer that. Hajar. What is? I don't know what he asking me. Martil 3 dia, seconds. One teman-teman, galaxy. Martil. Martil, Oh, hajar. University, University, University.